Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Seftiati Malik dengan NIM 13142188. Saya dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengawasan dan Partisipasi dalam Administrasi Pembangunan. Yang pertama ada pengertian pengawasan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran, pelaksanaan, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung larangan hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam rangka pengamanan pelaksanaan pembangunan agar tercapai secara efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program, di mana pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisien dan melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin sering terjadi. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Partisipasi sebagai kunci utama dalam pembangunan yang berbasis masyarakat atau komunitas adalah bagaimana masyarakat terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, model perencanaan apapun yang akan dilaksanakan harus memperhatikan partisipasi aktif masyarakat di dalamnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Ada 3 tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis. Yang pertama ada partisipasi politik. Politik lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri. Yang kedua ada partisipasi sosial. Sosial partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahap siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Yang terakhir ada partisipasi warga. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.